Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Puspastiani Bias SPDGR dalam pertemuan ketiga mata pelajaran Bahasa Indonesia, masih dengan materi teks prosedur. Jenis kalimat dalam teks prosedur itu ada 3. Yang pertama adalah kalimat imperatif, yaitu kalimat yang mengandung perintah yang berfungsi untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalimat imperatif yang berada atau ada dalam teks prosedur itu mendapat imbuhan kan, i, dan lah. Misalnya, perhatikan atau lihatlah. Kemudian jenis kalimat yang kedua yaitu kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi. Yang ketiga adalah kalimat interrogatif yang merupakan kalimat yang berisi tentang pertanyaan yang digunakan untuk mencari informasi. Verba material dan tingkah laku. Yang pertama kita akan membahas tentang verba material, di mana verba material ini adalah suatu bentuk kata kerja berimbuhan yang menunjukkan adanya tindakan fisik atau suatu perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh seseorang atau partisipan. Jadi sederhananya kata kerja ini bisa dilihat secara nyata. Intinya verba material ini adalah kata kerja yang bisa dilihat dengan mata. Misalnya adalah menulis, membaca, mengejar, melihat, memukul, dan menangkap. Kita kan bisa melihat orang sedang menulis. Makanya menulis ini merupakan salah satu kata verba material. Contohnya dalam kalimat, siswa SMA kelas 10 sedang menulis puisi karya Hairil Anwar di kelas, kemudian mengapresiasinya. Menulis, kita bisa melihat siswa SMA kelas 10 sedang menulis. Kemudian yang kedua, para penyidik kasus pembakaran hutan mengecek kebenaran data dari para saksi. Mengecek kan kita bisa melihat para penyidik sedang mengecek keterangan dari para saksi. Kemudian yang ketiga adalah petugas hutan lindung menangkap basah pelaku pencurian hewan. Menangkap, kita kan bisa melihat petugas hutan lindung menangkap pelaku pencurian hewan. Selanjutnya, materi tentang verba tingkah laku. Pengertiannya adalah verba atau kata kerja yang mengacu pada adanya tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Tindakan dengan ungkapan ini maksudnya lebih pada sesuatu yang sulit untuk dilihat secara langsung atau secara fisik. Jadi, verba tingkah laku ini kebalikan dari verba material. Kalau verba material itu bisa dilihat dengan mata, kalau tingkah laku itu tidak bisa dilihat dengan mata, tapi kata kerja ini dilakukan. Misalnya adalah merasa, menolak, dan menanggapi. Kita kan tidak bisa melihat orang sedang merasa bersalah atau lain sebagainya. Dalam kalimat contohnya, pengendara motor itu merasa bersalah karena menabrak pejalan kaki. Wanita itu menolak dengan halus penawaran teman prianya. Dalam layar sudah ada bacaan tentang cara membuat HP Android menjadi modem WiFi. Di sini Ibu tugaskan kalian untuk mencari 3 kalimat yang mengandung verba material dan 2 kalimat yang mengandung verba tingkah laku. Bacaannya, Ibu akan bacakan. Android, telepon pintar atau smartphone begitu booming tatkala dilaunchingkan hingga saat ini. Terlebih karena aplikasi yang terdapat pada telepon pintar memudahkan orang untuk dapat saling berhubungan tanpa mengenal waktu dan jarak. Kapan saja dan di mana saja komunikasi dapat dilakukan. Android menjadi benda super cepat ketika pada detik itu juga harus menghubungi seseorang. Android telah memperkecil dunia sejak kehadirannya di tengah-tengah masyarakat modern. Bagaimana tidak, kerabat di belahan dunia lain dapat segera terkoneksi dalam hitungan menit bahkan detik. Salah satu yang menjadi favorit pengguna Android selama ini adalah mudahnya koneksi internet melalui laptop yang dapat disambungkan dengan menggunakan perangkat ini. Pengguna bahkan dapat membuat HP Android menjadi modem WiFi. Bagaimana caranya? Berikut ini langkah-langkahnya. Nah, dalam teks ini itu ternyata ada satu kalimat yang mengandung verba material. Ada di paragraf kedua ini, pengguna dapat membuat. Nah, ini adalah verba material. Kita kan bisa melihat orang membuat HP Android menjadi modem WiFi ya. Kemudian Ibu lanjutkan cara untuk membuat HP Android menjadi modem WiFi. Yang pertama adalah siapkan laptop dan HP Android. Pertama, siapkan laptop dan HP Android. Kamu dapat menyiapkan laptop dan HP Android atau tablet Android terlebih dahulu.
Pastikan ketika peringkat itu berada dalam kondisi yang baik. Setiap merek HP Android memiliki desain yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya beberapa perangkat canggih ini memiliki fungsi dan fasilitas yang hampir sama. Perbedaan mencolok biasanya ada pada posisi atau letak port untuk memasukkan kabel data atau modem, posisi tombol power, dan posisi lampu indikator pada laptop. Namun, komponen-komponen penunjangnya tetap ada. Kamu dapat memahaminya pada buku panduan atau buku manual yang didapat ketika membeli perangkat tersebut. Nah, di paragraf ketiga ini juga terdapat salah satu verba, yaitu verba material, yaitu menyiapkan. Ini, kamu dapat menyiapkan. Ini material, ini juga material. Nah, di paragraf ketiga ini juga terdapat verba tingkah laku, yaitu memahami. Kamu dapat memahaminya. Nah, ini adalah verba tingkah laku. Kita kan tidak bisa melihat orang lain paham atau tidak. Ya, itu adalah verba tingkah laku. Kemudian, Ibu lanjutkan di langkah yang kedua untuk membuat HP Android menjadi modem WiFi, yaitu nyalakan laptop dan HP Android. Kedua, setelah laptop dan HP Android disiapkan, nyalakanlah laptop dan HP Android tersebut. Ada baiknya kamu menyimpan laptop di atas meja atau alas keras yang rata. Lebih baik lagi jika menggunakan meja khusus yang didesain untuk laptop. Meja tersebut biasanya dilengkapi dengan kipas pendingin agar laptop tidak mudah panas. Nah, di paragraf keempat ini ada salah satu kata yang mengandung verba material, yaitu di sini menyimpan. Kita kan bisa melihat orang lain menyimpan laptopnya, bisa melihat dengan jelas dengan mata. Dilanjutkan, langkah untuk membuat HP Android menjadi modem WiFi yaitu masuk ke menu. Selanjutnya, masuk ke menu setting pada HP Android kamu, kemudian klik wireless dan network. Setelah itu klik tethering dan portable hotspot. Keempat, pilih menu portable WiFi hotspot. Pada tipe Android lain biasanya tertulis menu mobile app. Kemudian beri tanda centang. Apabila tanda centang sudah muncul, jika ingin, kamu dapat memberi pengaman agar tidak ada user lain yang terhubung. Caranya dengan memilih menu configure Wi-Fi hotspot atau menu network SSID atau security WPA 2 PSK jika kamu ingin membuat password. Akhirnya, pemasangan HP Android kamu menjadi modem WiFi telah selesai. Kamu dapat menikmati dan merasakan manfaat dan kecanggihan HP Android kamu mau, selama kamu mau. Nah, di paragraf yang terakhir ini terdapat satu kalimat tapi mengandung dua kata verba tingkah laku, yaitu menikmati dan merasakan. Ini adalah verba tingkah laku. Kita akan melakukan tes lisan terkait teks prosedur karena seluruh materi dalam teks prosedur sudah selesai. Yang pertama dari kita mengetahui isi teks prosedur, struktur teks prosedur, sampai jenis kalimat dan verba material serta verba tingkah laku dalam teks prosedur. Untuk itu silakan kalian stop video ini, kemudian kalian catat soal yang terdapat dalam tayangan. Soal yang pertama adalah identifikasikan teks prosedur di atas. Di bawah ini maksudnya berdasarkan format tabel berikut. Kalian ditugaskan untuk mencari pernyataan umum dan tahapan. Kemudian soal yang kedua, kalian ditugaskan untuk mencari isi dari teks prosedur. Kemudian yang ketiga, kalian ditugaskan untuk mencari fungsi. Yang keempat, kalian ditugaskan untuk mencari kata kerja imperatif, jadi hanya katanya, bukan kalimatnya. Kemudian yang kelima, kalian ditugaskan untuk mencari kata konjungsi. Sekali lagi ini katanya. Kemudian yang keenam, kalian ditugaskan untuk mencari pernyataan persuasif atau pernyataan yang mengajak dalam teks prosedur. Nah, Ibu masuk ke teksnya, Ibu akan bacakan. Kiat berwawancara kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Paragraf 1 ini merupakan pernyataan umum dalam teks prosedur. Kemudian, agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Usahakan agar kita
Tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri, sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Tidak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, jangan melakukannya terlalu sering, karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Kita lihat di paragraf kedua ini terdapat kata kerja imperatif atau perintah. Yang pertama adalah harus, kemudian ada satu lagi adalah, kita cari lagi, perintah. Perhatikan betul, perhatikan. Kemudian satu lagi, jangan. Jadi di paragraf kedua ini ada 3 kata imperatif. Yang pertama harus, perhatikan, dan jangan. Selanjutnya, Ibu lanjutkan teksnya, dibacakan. Bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara, karena kontak mata penting dalam proses komunikasi termasuk dalam wawancara kerja. Nah, di paragraf ketiga ini juga terdapat kata imperatif, yaitu pastikan. Selanjutnya, Ibu lanjutkan bacaannya. Singkatnya, akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun nonverbal. Oleh karena itu, hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif, seperti menggoyangkan kaki, mengetuk-ketuk jari, atau menghindari kontak mata. Cara berbicara yang percaya diri tetapi tidak terkesan sombong dapat menarik minat pewawancara. Pada saat berbicara, hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus, namun tetap menarik. Kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk posisi yang ditawarkan. Ceritakanlah kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut. Hindari mengkritik atasan atau rekan kerja sebelumnya, karena ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Ungkapan ini mungkin terdengar klise, namun jauh lebih baik menjadi diri sendiri dan berbicara dengan jujur daripada mencoba mengatakan sesuatu yang menurut kita akan membuat pewawancara merasa terkesan. Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kita, apalagi mengelabui dengan memberikan data yang tidak benar. Cepat atau lambat, pewawancara akan menemukan bahwa data tersebut hanyalah karangan. Tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Nah, di paragraf akhir dalam tayangan ini juga terdapat kata kerja imperatif, yaitu mari kita cari ini. Tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Ini adalah salah satu kata juga yang termasuk kata kerja imperatif. Wawancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir. Gunakanlah kesempatan ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu kita tentang lingkup dan deskripsi tugas posisi yang dilamar, kesempatan pengembangan diri, dan sebagainya. Ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu kepada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata wawancara. Nah, di paragraf ini juga terdapat kata kerja imperatif, yaitu di sini gunakanlah. Inilah kata kerja imperatif yang terdapat di paragraf ke-7. Paragraf ke-8 yang terakhir, calon yang ingin bertanya dalam porsi yang tepat menunjukkan kesungguhan minatnya pada posisi yang ditawarkan dan juga pada perusahaan. Di sesi ini biasanya muncul pula pembicaraan mengenai gaji dan tunjangan. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan, karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Tentu saja angkanya harus logis, sambil tetap membuka kesempatan untuk negosiasi. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Kita
masuk ke sesi pembahasan, silakan kalian siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat jawaban atas pertanyaan yang Ibu berikan. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum itu ada di paragraf awal tadi. Kemudian tahapannya, di sini Ibu menemukan ada 6. Yang pertama adalah melihat kecocokan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Yang kedua, ketika berkomunikasi harus berbicara dengan jelas. Yang ketiga, menyimak dengan baik yang disampaikan pewawancara. Yang keempat, sikap tubuh harus tegak. 5. Jadilah diri sendiri. Dan yang keenam, hindari komunikasi yang panjang dan bertele-tele. Kemudian, pertanyaan kedua dari isinya menjelaskan tentang apakah teks prosedur itu. Berdasarkan perbedaan utama antara teks prosedur dengan teks lainnya, ia bisa dilihat dari isinya ya. Teks prosedur yang tadi sudah Ibu bacakan itu berisi tentang tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan isinya, apakah fungsi teks prosedur itu? Isi teks prosedur itu menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipahami dan dilakukan ketika akan menghadapi wawancara pekerjaan. Misalnya adalah cara berkomunikasi harus jelas, kemudian gerak tubuhnya harus bagaimana. Kemudian yang keempat, temukan kata kerja imperatif pada teks prosedur di atas. Tadi sudah Ibu jelaskan sambil Ibu membacakan teksnya, yaitu harus, perhatikan, jangan, pastikan, tunjukkan, dan gunakanlah. Kemudian yang kelima adalah temukan konjungsi pada teks prosedur di atas. Kita kembali lagi ke teks. Jadi di paragraf kedua ini ada beberapa konjungsinya. Yang pertama adalah sementara, kemudian yang kedua adalah selain itu, dan yang ketiga adalah namun. Itu adalah konjungsi yang terdapat di paragraf kedua. Dilanjutkan di paragraf keempat, ini paragraf ketiga, kemudian di paragraf keempat ini, di paragraf ketiga tidak ada, di paragraf keempat ini ada, oleh karena itu konjungsinya. Di paragraf 5 kita juga temukan konjungsi, yaitu dengan. Itulah beberapa konjungsi yang terdapat dalam teks prosedur yang telah Ibu bacakan. Kemudian yang terakhir adalah temukan pernyataan persuasif pada teks prosedur yang Ibu bacakan. Pernyataan persuasifnya adalah yang pertama adalah penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Nah, suatu keharusan itu kan juga mengajak ya, persuasif. Kemudian yang kedua, singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Alangkah lebih baik itu kan juga persuasif atau mengajak. Cara memperoleh kejelasan dalam teks prosedur itu ada dua. Yang pertama adalah dengan mengartikan kata sulit. Yang kedua dengan memaknai maksud teks secara keseluruhan. Dalam teks kiat wawancara kerja terdapat kata-kata berikut: kualifikasi, kandidat, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, rise, nominal gaji, dan tunjangan. Untuk mencari arti kata tersebut, peserta didik harus membuka kamus terlebih dahulu atau dapat memaknai kata-kata tersebut berdasarkan konteks kalimatnya. Arti kata yang berdasarkan kamus itu disebut dengan makna leksikal, dan arti kata yang berdasarkan konteks kalimat disebut dengan makna gramatikal. Jadi untuk mengartikan kata sulit, caranya ada dua. Yang pertama dengan membuka kamus, yang kedua kita dengan membaca konteks kalimatnya. Contohnya misalnya adalah kata kualifikasi. Menurut kamus atau menurut makna leksikal, kualifikasi itu adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan dan sebagainya. Yang ketiga tingkatan, dan yang keempat pembatasan. Kemudian berdasarkan makna struktural atau berdasarkan konteks kalimatnya, kualifikasi itu adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah untuk memperoleh kejelasan dalam teks prosedur, kita harus memaknai maksud teks secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada di dalam suatu teks prosedur. Misalnya teks tentang teknik wawancara yang tadi sudah Ibu bacakan, topiknya adalah cara mengikuti suatu wawancara ketika melamar kerja. Topik tersebut meliputi beberapa langkah yang isinya mengarahkan seseorang mencari kerja dalam mengikuti tes wawancara sehingga ia bisa diterima di suatu perusahaan. Jadi untuk memaknai maksud teks secara keseluruhan, kita perlu membaca keseluruhan teks prosedur.
Demikianlah materi tentang teks prosedur. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi di materi selanjutnya mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk tingkat SMA, SMK kelas 11.